Ya, halo. Selamat siang semuanya kepada mahasiswa saya di kelas Advanced Grammar. Nah, materi kita hari ini masih mengenai kalimat. Nah, bagian kalimat itu banyak. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai parallel construction. Kalau sekarang kalimat tapi yang mengandung a positive phrase. Apa sih a positive phrase? Frasa, ingat, frasa di situ tidak ada subjek ya. Jadi frasa itu hanya kumpulan kata ya. Jadi bukan kalimat. Frasa yang berfungsi untuk menerangkan sebuah benda atau it ya modifies the noun ya. Jadi ada penambah keterangan si subjek atau si objek yang diterangkan oleh a positive phrase, yang diterangkan oleh frasa positif. Sebenarnya yang kedua ini dapat dikatakan bahwasanya a positive phrase itu ya, frasa yang disebut dengan a positive itu adalah bentuk ya, bisa dikatakan itu bentuk penyederhanaan dari adjective clause, klausa kata sifat. Tetapi kalau klausa kan ada subjeknya di situ, sedangkan ini hanya frasa. Jadi disederhanakan dari klausa kata sifat menjadi a positive phrase atau frasa yang berfungsi sebagai penerang, si pemberi keterangan kepada benda. Ya, oke. Kita lihat contoh yang saya buat ini. Ini adalah kalimat yang mengandung adjective clause dan kemudian yang di bawah ini adalah kalimat yang adjective clause-nya disederhanakan menjadi positive phrase. Ya. Indonesia, which is a very big country, ini adalah klausa adjective clause ya. Klausa yang berfungsi menerangkan si benda noun ya, noun Indonesia. Kata Indonesia ini sebagai subjek di kalimat ini diterangkan oleh klausa which is a very big country ya, yang mana adalah sebuah negara sangat besar, adalah sangat terkenal, adalah negara yang sangat terkenal di banyak negara di dunia ya. Lihat, ini bentuknya yang saya underline atau saya garis bawahi warna merah ini adalah klausa. Lihat sini, which is a very big country. Ada di sini to be dan complementnya. Sedangkan yang di bentuk kedua ini yang kita bahas sekarang, positive phrase-nya ini seperti ini. Indonesia, which is-nya dibuang ya. Penanda klausanya dibuang menjadi frasa a very big country. Ya. Jadi frasa ini a very big country ini adalah singkatan atau penyederhanaan dari adjective clause yang ada di atas. Jadi ingat, a positive phrase itu harus langsung berdekatan dengan noun yang diterangkan, benda yang diterangkannya ya. Indonesia, a very big country, is very popular in most countries in the world. Oke, ya, jadi ingat posisi a positive phrase itu bisa di depan, bisa di belakang. Oke, kita buat contoh, coba perhatikan dulu. Ini posisinya ada di tengah. Jadi positive phrase itu bisa at the beginning of the sentence di depan, bisa in the middle di tengah, bisa at the end, bisa di akhir kalimat. Tergantung benda yang diterangkan itu sebagai subjek atau si objeknya. Oke. Nah, sudah kalian perhatikan. Oke, saya buatkan contoh lagi mengenai positive phrase. Ingat, frasa yang berfungsi menerangkan benda di dalam sebuah kalimat. Posisinya bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir kalimat ya. Oke, saya buatkan di depan ya. Mrs. Susanne the Dean of Faculty of Letters in
Universitas Kristen Indonesia is a generous person. Lihat, bisa di depan, Mr. Susana, the Dean of Faculty of Letters in UKI is. Nah, menerangkan siapa sih Miss Susana ini? Menerangkan si the Dean-nya, ya. Okay, the Dean of Faculty of Letters in UKI. Ya. Jadi ini disebut dengan a positive phrase juga. Okay. Jadi sebenarnya a positive phrase itu bisa ditaruh di depan, di tengah, dan di belakang. Saya buatkan contoh positive phrase yang ada di tengah. Ceko itu siapa? Dijelaskan lagi, my little monkey, monyet kecilku. Jadi my little monkey ini frasa ini menerangkan si Ceko, ya. Miss Susana ini menerangkan si the Dean, ya. Jadi ini posisinya bisa di tengah, bisa di posisinya ini di depan, ya. Ini adalah posisi si positive phrase, bisa di depan. Kalau ini di belakang, iya, saya buat contoh di belakang, ya. Ingat, a positive phrase itu harus langsung berdekatan dengan benda yang dijelaskannya. Lihat, bendanya adalah Ceko, a positive phrase-nya langsung mengikuti si Ceko. Ya, lihat, the Dean of Faculty of Letters in UKI, ya, ini langsung berdekatan dengan a positive phrase-nya. Ya. Ceko, my little monkey, likes to eat chocolate. Ya. Okay. I love traveling to Bali. The most beautiful place in Indonesia. Yeah, guys, I love traveling to Bali, the most beautiful place in Indonesia. Ya, lihat, the most beautiful place in Indonesia inilah disebut dengan frasa positif, menjelaskan si noun, kata benda Bali. Ya, jadi ingat, posisi positive phrase bisa di depan kalimat, bisa di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Tergantung yang dijelaskan itu bendanya ada di depan, di tengah, atau di belakang. Dan positive phrase itu harus langsung berdampingan dengan benda yang dijelaskannya. Oke, jadi mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan saya ini, and you know how to do some exercise related to positive phrase. And also you can write positive phrases in your writing while you do your mini thesis, or in telling your story on your diary. So thank you so much for today. I'm Gunawan Kamursaribu, your English instructor of Advanced Grammar, and God bless you. Bye.